Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang menonton video ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badan dan rohaninya. Mudah-mudahan dibebaskan dari segala kesempitan dan kepayahan. Mudah-mudahan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tercapai segala cita-citanya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dibebaskan dari hutangnya. Yang punya penyakit mudah-mudahan dibebaskan dari penyakitnya. Yang tidak punya pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau akan mereview yang sudah terjadi pada Marcel alias pesulap merah yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Namun melalui video ini mudah-mudahan banyak pengikut-pengikutnya yang menjadi sadar dan terbuka hatinya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan video-video yang saya unggah, mudah-mudahan banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya Wahabi mudah-mudahan menjadi ahli sunnah wal jamaah. Yang asalnya salafi mudah-mudahan menjadi salaf dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini saya tidak menyembunyikan apa yang seharusnya, apa yang oleh sebagian orang disembunyikan. Jadi saya bawakan apa adanya. Yang baik saya katakan baik, yang jahat saya katakan jahat. Karena sudah jelas, dan saya sering dalam video masalah ini saya sering membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad bahwa telah datang perkara yang hak atau sesuatu yang hak, dan yang batil akan musnah. Sesungguhnya yang batil itu pasti musnah. Namun tentu Allah tidak semerta-merta memusnahkan kebatilan tersebut, akan tetapi ada prosesnya ada prosesnya, karena Allah masih memberikan waktu, masih memberikan tenggang waktu untuk orang supaya bisa menyadarinya. Dan kemudian Allah berikan peringatan, kemudian Allah berikan peringatan lagi, dan kemudian Allah memberikan teguran atau peringatan, barulah Allah akan menurunkan musibah tersebut. Jadi Allah tidak serta-merta akan menurunkan bencananya, akan tetapi Allah akan memberi peringatan terlebih dahulu agar kita yang melakukan kesalahan tersebut bertaubat, segera berbalik arah, segera menghadap langsung kepada Allah dan kepada orang yang bersangkutan, jika itu mengenai dengan manusia, jika itu urusan dengan Allah dan urusan dengan manusia. Kalau kita hanya punya
salah kepada Allah, kita cukup meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita berkaitan dengan hablum minannas atau berkaitan dengan manusia, maka harus ada dua cara yang kita lakukan untuk bertaubat. Yang pertama, harus kita selesaikan dulu tentang kemanusiaannya, yaitu kepada manusia apabila kita mempunyai salah kepada manusia, dan kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilapan kita tersebut. Nah, sudah beberapa video yang saya unggah dan sudah beberapa ustadz dan kiai yang memberi peringatan baik secara halus maupun secara terang-terangan untuk Marcel ya khususnya. Akan tetapi seakan-akan semakin menjadi-jadi karena ada dua ustadz Wahabi yang menjadi pendukungnya, yaitu Dery Sulaiman dan Muhammad Faizar ya. Nanti insya Allah akan saya belak-belakan juga ya tentang siapa mereka semua, insya Allah, akan tetapi bukan di video ini. Dan yang sekarang ingin saya ulas dan ingin saya jelaskan yaitu tentang Marcel pada video ini. Orang pengen banyak yang pengen tahu gue beneran atau enggak. Betul di sini ada. Iya betul, banyak orang. Banyak orang. Iya. Gue cuma mau ngobrol sama lu doang. Lu tahu tentang sugesti dong? Tahu. Geser sebelah sini. Sugesti itu kan bisa. Kenapa jangan santai aja. Tenang. Kita buktikan apakah yang gue lakukan ini benar atau enggak. Oke. Gue cuma mau ngobrol. Tenang. Ini banyak orang ya. Iya. Banyak. Ini orang bukan. Lu tahu sugesti? Ya. Jadi sugesti itu bisa kita berikan kepada siapapun. Ya. Selama orang itu normal, kita bisa berikan sugesti. Dan cara memberikan sugesti itu juga banyak caranya. Bisa dengan NLP, bisa dengan hipnosis, bisa dengan ngobrol cicat seperti ini juga sugesti itu bisa masuk ya. Contoh, lu tuh disuruh apa? Merah. Oke. Kita ngobrol doang tentang sugesti ya. Nanti kita demonya sama mereka. Lu tahu nggak kalau lu ngomong merah itu tiba-tiba jongkok, dan sugesti itu kan bisa diberikan kapanpun ya. Bisa diberikan kapanpun. Dan sekali lagi lu ngerti nggak? Tahu nggak kalau lu ngomong kata merah lu tiba-tiba jongkok spontan. Oke? Sugesti bisa diberikan kapanpun pada siapapun dengan timing yang tepat. Sugesti itu bisa masuk. Kalau lu ngomong kata merah lu tiba-tiba jongkok 1, 2, 3. Oke, nanti kita praktekkan sama yang lain ya. Kita buktikan apakah yang gua lakukan itu benar atau tidak. Ya. Kita buktikan. Maaf, Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Rambutnya Rambutnya merah. warna apa? Warna merah. Warna merah. Iya, merah. Warna merah. Kamu itu pesulap apa? Sulap merah. Pesulap merah. Ini pacar lo pakai rambutnya warna apa tuh? Iya, kira-kira yang mana? Yang cocok kita buktikan apakah yang gua lakukan itu benar atau tidak? Lu yang tunjuk. Boleh lu yang tunjuk. Siapa kira-kira? Yang merah muda ini. Iya. Yang ini. Yang mana? Ini. Yang merah muda tuh. Apa ya? Kalau gue di jalan tuh, kan gue nyetir sendiri ya. Kalau berhenti itu lampu apa ya? Kalau berhenti lampu merah dong. Oh. Iya. Jadi kan ada Tapi lu tahu gak di kali itu ya, kan ini juri-juri. Kalau yang suka gue ngebor itu, Bunda Inul pakai bajunya warna apa tuh? Yang mana? Ini ya warna merah lah tuh kan kelihatan kan. Terus kemarin itu kan Jadi gampang masuk sugestinya masuk nanya-nanya gue doang. kemarin aku sakit mata. Perlu dibuktikan nggak kalau gua itu bener apa enggak? Kita buktikan aja ya. Iya. Kira-kira yang mana? Tunjuk lagi yang mana? Yang ini nih, Oki. Oke. Mau Oki atau mau yang itu tuh rambut apa namanya warna apa tuh? Yang mana? Ini. Iya, ini kan. Nah, tarik. Itu warnanya apa? Ya warna merah. Lihat. Kenapa? Gak ada yang aneh kan? Gak ada. Kan tadi komen sugesti. Sugesti buktikan yang gua lakukan itu benar atau tidak. Lu ngapain tiap merah lu jongkok? Jongkok. Baru kenal orang. Halu. Gue yang lihat halu. Lu terkenal sebagai pesulap? Merah.
Iya. Sudah berapa lama lu terkenal sebagai pesulap tadi? Merah. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sehat lo tiap-tiap merek jongkok. Udah dari 2016. 2016 lu udah penampilan pakai warna ini. Warna apa? Merah. Oke. Gini. Itu ketiga. Agak betul ya. Itu ketiga semuanya normal seperti semula dan lupakan semua. 1, 2, 3. Oke. Lu pesulap? Merah. Merah ya. Oke. Kita buktikan ya. Buktikan. Iya, Masih perlu dibuktikan? Perlu. Tadi kan mau main sugesti kan? Main sugesti ya. Masih dibuktikan perlu. Kira-kira gue bener atau enggak? Mohon maaf. Mas Dian masih lama nggak? Kalau enggak nih gue mau ke Dori ya. Taruh di dashboard. Iya. Berdua. Ini goyang dong kepalanya. Ini lagi berkonsultasi. Bapak tahan kliniknya bentar lagi ya Pak. Ini kalau nggak Bang Ferdian yang buktikan, gue yang buktikan. Oke. Dari tadi Gini, buktikan. buktikan gua tuh benar atau tidak. Nanti lu nonton setelah saya gini ya. Oh iya. Cari di apa itu namanya? RCTI Plus. Nah, di RCTI Plus ada. Nanti lu nonton gua bener apa enggak. Nanti lu nonton. Ya. Belum kan? Belum enggak betul. Karena durasinya udah mau habis. Jadi buktikannya nanti nonton di segmen ini. Di RCTI Plus. Nah, di video tersebut kita bisa melihat bersama bahwa ucapan Marcel yang selama ini mengatakan itu hanya halu, ternyata sampai dia terhipnotis pun tidak sadar. Jadi setelah disadarkan, tetap perkataan yang biasa dilontarkan, yaitu halu katanya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya Marcel itu kosong, hanya seperti orang gila yang yang seakan-akan punya kemampuan lebih di atas rata-rata. Jadi dia sendiri kosong, tidak sesuai dengan ucapannya. Karena yang dinamakan sulap ya, yang dinamakan sulap di sana, di dalam perguruan sulap atau hipnotis ya, di situ memang semuanya diajarkan. Cara mengunci lawan, cara membuka kuncian lawan, dan sebagainya semuanya. Dan termasuk yang paling penting adalah cara mengunci diri sendiri. Akan tetapi, di sini Marcel tidak mampu menangkis serangan sama sekali ya. Di situ tidak menyadari bahwa dirinya sendiri bahwa dirinya sendiri terkena hipnotis. Dan di situ secara tidak sadar dianya malu ya, 100% malu. Akan tetapi jika dia orang yang tahu malu ya. Namun jika dia tidak tahu malu, ya tetap akan menjadi-jadi. Namun jika dia tahu malu, maka setelah itu tidak akan sesumbar kemana-mana ya, tidak akan sesumbar kemana-mana menjaga orang lain, seakan-akan kejadian yang terjadi kepada orang lain sama hanya seperti kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri. Makanya sesuai dengan sabda Rasulullah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak merasa malu, maka lakukan sesukamu. Jadi hanya bagi orang yang mampu berpikir positif dan orang yang tahu malu. Insyaallah sejak kejadian tersebut akan berkurang. Namun ini adalah teguran yang pertama. Teguran yang pertama ya. Teguran yang pertama dari Allah, dan nanti akan menyusul yang lainnya. Pasti akan menyusul ya. Pasti akan menyusul ya. Wallahu a'lam, apakah ini teguran yang pertama atau yang kedua ya? Wallahu a'lam. Mungkin ini adalah kejadian pertama kali yang dialami Marcel ya. Yang dialami Marcel, mungkin ini adalah kejadian pertama kali sejak menjadi paranormal dan apa ya. Mungkin ini adalah kejadian pertama kali yang dipermalukan di halayak ramai, di depan orang banyak ya, dan itu langsung disiarkan ya di televisi. Jadi ini luar biasa.
mudah-mudahan para pendukungnya bisa menjadi sadar ya, sadar. Namun sekarang dianya lupa daratan ya, karena memang yang dicari selama ini adalah tenar ya, ketenaran atau terkenal. Jadi setiap orang atau yang dianggap dia dukun akan diserang habis-habisan dengan berbagai rencana. Namun ingat bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Manusia itu punya rencana, tapi aku yang menentukan, kata Allah. Jadi semua ketentuan ada pada Allah. Memang pada waktu itu punya rencana, Allah biarkan. Supaya apa? Supaya mereka, orang yang punya rencana jahat dan sebagainya, atau yang dikenal dengan makar, supaya merasa puas ya. Jadi nanti setelah merasa puas, kemudian bangga-bangga, maka baru Allah akan timpakan malu dan musibah yang tiada taranya. Jika itu memang diterus-teruskan ya. Jadi jangan heran ya, karena memang perkara hak itu pasti datang, tetapi datangnya tidak instan. Tidak instan. Dan perlu diketahui sekali lagi, seperti yang saya ucapkan di beberapa tayangan saya ya, bahwa sulap itu adalah sihir. Dan nanti pasti saya bahas secara tuntas dengan jelas, sejelas-jelasnya, supaya semua orang tahu bahwa sulap itu adalah sihir, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Supaya orang yang merasa Islam mengetahuinya bahwa sulap itu haram dipelajari, karena memang firman Allah sendiri yang mengatakan bahwa sulap itu adalah sihir ya. Supaya orang yang sudah like, subscribe dan sebagainya, supaya unsubscribe, supaya melepaskan subscribe-nya. Karena walau bagaimanapun nanti akan malu sendiri ya, akan malu sendiri. Dan rata-rata yang sudah membabi buta sebagai penggemar, maka tidak akan memperdulikan siapapun yang berbicara, apapun yang dibicarakannya. Jadi seakan-akan terbuang jauh-jauh yang sudah sering dikatakan oleh para ustadz, undur maqalah wala tandur maqalah. Itu adalah intisari dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat orang yang berbicara. Dan ini seakan-akan dibuang sama sekali. Jadi apa yang dibicarakan, yang seharusnya yang didengar, akan tetapi yang diperhatikan adalah orangnya. Jadi yang dibicarakan dibuang jauh-jauh, karena sudah hasud, sudah di dalam hatinya sudah sudah tertanam rasa dengki, rasa benci, rasa iri yang dibawa oleh iblis ke dalam hatinya ya. Nah, jadi apapun yang dibicarakan, perkara hak apapun, kebenaran apapun yang dibawakan, yang dibacakan, yang diceritakan, semuanya akan tertolak. Namun semuanya ada batasnya. Semuanya ada batasnya. Kalau saya terus terang, dari sebelumnya, dari awal-awal di video saya, di situ sudah ada ya. Insya Allah yang menonton video saya dari awal, insya Allah semuanya ada. Karena saya tidak mau menyinggung, akan tetapi akan saya terangkan secara langsung. Kalau misalnya ini tujuannya untuk Marcel dan pengikutnya, ya udah saya tujukan ke situ saja. Karena dia dan mereka, para pendukungnya, yang telah merusak kedamaian umat, sehingga saya sendiri harus turun tangan. Ya memang ya. Dan ini adalah sebenarnya untuk saya sendiri adalah dukungan ya untuk saya sendiri, karena
sebelum ada permasalahan Gus Samsudin dengan Surat Merah, walaupun saya memang tidak mengenal dua-duanya, dari dulu saya paling jarang ya aktif di YouTube. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan baru satu video yang bisa saya buat ya, karena memang waktu yang sangat terbatas. Akan tetapi setelah kejadian ini, karena menyangkut orang banyak, menyangkut terutama menyangkut perusakan akidah ya, walaupun menurut mereka adalah yang paling benar, akan tetapi ini adalah urusan akidah, sehingga saya pun harus memaksakan diri supaya bisa meluruskan dan supaya bisa membantu orang lain yang seharusnya tidak paham menjadi paham ya tentang permasalahan ini. Namun terus terang tidak semuanya saya sampaikan ya, karena jika semuanya saya sampaikan maka videonya akan panjang ya, mungkin lebih panjang daripada ular yang panjang teman-teman ya. Jadi saya ringkas-ringkas saja teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas ya, sudah jelas bahwa salah satu pekerjaan yang dikerjakan Marsen sendiri yaitu mempermalukan orang lain. Sekarang dianya sendiri sudah malu ya, jika dia tahu malu. Karena memang dia sebelum pergi menemui perguruan-perguruan yang dituduhkan untuk untuk mengubah, untuk memberi opini atau apa ke pikiran orang lain, jadi yang ditanamkan ke dalam hati orang-orang yang belum tahu menahu tentang hal ini adalah kebenaran dirinya dan kesalahan orang lain. Padahal di situ ada rencana, memang dari sebelumnya memang sudah direncanakan untuk menjebak ya, untuk menjebak. Akan tetapi berbeda ya, untuk Gus Samsudin tidak terkena jebakannya karena jebakannya bocor ya, 100% bocor, dan akan membawa petaka untuk dirinya sendiri. Nanti akan saya bahas, tenang. Walaupun saya bukan bukan kenalan Gus Samsudin atau apa, akan tetapi saya sama-sama ada di bidang itu. Saya sebagai orang yang insya Allah sedikit banyak memahami tentang hal itu. Jadi saya bukan tebak-tebakan seperti mereka, saya bukan ikut-ikutan seperti mereka, akan tetapi saya mengetahuinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kebenaran dalil-dalil Al-Qur'an, dengan kebenaran dalil-dalil yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya belajar, saya dulunya mengaji, baik mengaji ilmu agama ataupun ilmu hikmah, saya mengaji, tapi bukan ahli hikmah. Akan tetapi saya juga dari bagian orang yang mengamalkan ilmu hikmah. Berbeda dengan ahli hikmah dan pengamal ilmu hikmah. Kalau saya hanya mengetahui saja. Kalau Gus Samsudin itu saya terus terang ya, kalau saya terus terang 90%, 99% beliaunya adalah ahli hikmah. Dan yang ada di sekitar, baik yang di Tulungagung, yang di Tringgale, dan hanya pengamal ilmu hikmah. Saya mengetahui terus terang di sekitar situ, tapi kalau Gus Samsudin saya nggak tahu, karena baru-baru ini yang muncul ya. Karena saya dulunya kan nyantri di Jawa Timur juga. Saya nyantri di Malang. Kalau ijazah itu sampai ke Tringgale, Tulungagung dan sebagainya. Kalau yang sekarang yang muda-muda itu belum ada apa-apanya, walaupun katanya kiai ya, itu belum ada apa-apanya. Karena memang maksudnya dalam ilmu hikmah, karena hanya pengamal ya. Kalau Gus Samsudin insya Allah memang sudah sebagai ahli hikmah. Akan tetapi masalah bacaan memang tidak pasti, karena memang itu berbeda ya, berbeda. Jadi kalau masalah bacaan tidak pasti, mungkin dalam masalah Al-Quran, ilmu tajwid mungkin kurang, mungkin kurang, atau memang sengaja karena di syuting ya, memang sengaja dibuat-buat untuk menutupi kemampuannya sendiri ya. Mungkin wallahu alam, ini urusan Allah. Makanya kita harus selalu berhusnudzon. Akan tetapi secara ilmu hikmah beliau adalah ahli hikmah. Kalau beliau mau membuktikan di depan orang banyak, mau menjawab semua tantangan,
pasti dengan izin Allah bisa terjawab. Bisa, pasti saya jamin dengan izin Allah. Akan tetapi Allah biarkan supaya semua kebatilan terbongkar dari luar, semua kebenaran terbuka dari luar. Itu tujuannya. Jadi sudah paham ya? Mudah-mudahan Marcel dan pengikutnya bisa sadar dan otaknya bisa terpakai lagi ya. Jadi kalau otaknya selama ini tidak bisa dipakai, silahkan bongkar dulu batok kepalanya. Dicuci dengan sabun. Kalau dengan sabun belum bersih, pakai rinso ya. Atau pakai air aki yang cepat begitu ya, teman-teman. Jadi yang saya harapkan ini cukup yang terakhir kali. Ini cukup yang terakhir kali. Dan video-video saya, walaupun saya memang kalau menjelaskan ya seperti ini teman-teman ya, berlepotan, karena memang tidak fasih dalam berbicara ya, dan banyak kekurangannya ya. Itulah saya. Namun saya berusaha sekuat mungkin sepengetahuan saya ya. Makanya kalau saya membaca kitab hikmah ya, mungkin sering saya baca ya, dalil-dalil hikmahnya maksudnya yang dikatakan kalam ulama, saya nggak pasti, akan tetapi maksudnya saya paham. Kenapa? Karena dulunya saya ngaji, jadi masih ingat gitu, saya masih tahu ya. Dan tatanan kesana perbedaan di hampir keilmuan, insya Allah saya mengetahuinya. Walaupun saya tidak pernah bertemu dengan orangnya, walaupun saya sendiri tidak mengenal orangnya ya. Itu semuanya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak ilmu, orang yang tinggi derajatnya tidak banyak bicara. Berbeda dengan saya, apalagi dengan Marcel, apalagi dengan Dery Sulaiman, apalagi dengan Faizar, yang bahkan ulama-ulama pun disesatkan ya. Itu pekerjaan yang luar biasa. Karena ngajinya kurang. Karena waktu ngaji pun niatnya memang sudah ingin menjadi orang terpandang. Karena ngaji pun ketika ngaji pun niatnya sudah ingin mempermalukan orang lain supaya dirinya sendiri terlihat di atas mereka. Itu mungkin ya, itu mungkin. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalla barrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi setiap kita melakukan perbuatan dosa, maka akan timbullah bintik-bintik hitam yang akan mengelilingi hati tersebut. Dan ketika full bintik-bintik hitam ini di luar hati ya, bukan di dalam, di hati kita, maka hati ini tidak akan mampu menyinari otak kita. Kenapa? Karena sudah terhalang oleh dosa-dosa, bintik-bintik hitam dari perbuatan kita. Bima kanu yaksibun, karena pekerjaan kita sendiri. Gitu ya. Makanya setiap siapapun, walaupun orang cerdas, akan tetapi jika hatinya sudah tertutup dengan bintik-bintik hitam atau dengan dosa-dosa tersebut, maka hidayah akan sulit didapatkannya. Karena sinar hati tidak mampu menyinari otak kita, sehingga otak kita tidak mampu berpikir positif ya. Karena memang di sini sudah gelap semuanya, ada yang hitam, ada yang merah ya, ada yang kuning, ada yang hijau dan sebagainya. Itu ya. Mungkin sudah paham ya. Dan kalau sudah paham, sudah saya akhiri sampai di sini saja ya. Karena pembahasan yang lain nanti akan segera menyusul, Insya Allah ya, Insya Allah pantengin terus video channel saya ya. Yang benci jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan kebencian tersebut bisa hilang dengan subscribe tersebut.
dengan menonton video saya tersebut, mudah-mudahan kebencian itu hilang. Dan yang tidak benci, yang sedang-sedang saja menurut lagu Fetty Vera, mudah-mudahan bertambah kebaikannya. Mudah-mudahan kejahatannya bisa hilang. Dan yang mencintai saya ya, terutama istri saya dong yang pasti, dan orang tua saya, saudara-saudara saya, dan semuanya yang mengenal saya maupun yang tidak mengenal saya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari dunia sampai ke akhirat. Orang yang tidak senang dengan saya, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak mengharuskan ikut saya. Boleh ikut siapa saja, karena saya tidak sedang mencari jamaah. Saya tidak sedang mencari pengikut. Saya tidak sedang mencari dukungan. Akan tetapi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya kita semua mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan keridhoannya. Jadi itu tujuan saya. Mau ikut siapa saja, yang penting di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, udah saya bangga. Dan saya tidak mengharuskan ikut saya, karena memang saya tidak sedang mencari jamaah ya. Saya tidak sedang mencari jamaah. Kalau saya mencari jamaah, kalau saya mencari dukungan, saya punya banyak cara. Saya punya banyak cara. Kalau sudah saya pakai, kalau kita sudah pakai 3H, halal haram hantam saja, itu mudah, cepat ya kita menghasilkan apa saja. Kalau sudah memakai 3 cara tersebut, memakai 3H ya, halal haram hantam saja. Yang penting duit ya. Yang penting duit, akan tetapi ujung-ujungnya membawa petaka dan akhirnya masuk neraka ya, begitu ya. Itu mudah-mudahan ini sudah cukup penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe semuanya dan tonton video saya. Karena walaupun kalian benci saya, kalian tidak senang saya misalnya, akan tetapi membantu menonton saya, nanti kalau dapatkan rezeki dari Allah, bisa menjadi amal jariah, bisa menjadi amal yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin juga untuk saya ya, yang terutama karena ini video saya. Tapi insya Allah akan mengalir lain. Walaupun kalian membenci saya, mudah-mudahan itu menjadi penyebab terbukanya pintu hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya berdoa dulu dengan doa yang kadang saya baca, yaitu doa majlis ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi menurut Rasulullah, apabila kita duduk kemudian sebelum bangun dari duduknya membaca itu, maka dosa yang kita kerjakan tanpa sengaja di majelis tersebut Allah akan ampuni dan banyak lagi. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.